Kita ke sorotan lain, Saudara. Pelapor Roy Suryo terkait kasus penistaan agama meme Candi Borobudur kecewa dengan viralnya video Roy Suryo yang muncul dengan penyangga leher dalam acara klub mobil mewah. Pelapor meminta polisi bertindak tegas dan adil untuk proses hukum Roy Suryo yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Pelapor mempertanyakan status Roy Suryo yang belum juga ditahan, padahal telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kedua kali, Saudara. Namun pelapor tetap menghormati proses hukum yang saat ini sudah berjalan di Polda Metro Jaya. Terlalu istilahnya kita nggak mau menyakiti lah siapapun, ya. Jadi datang sehat, keluar pakai kursi roda, panggilan kedua datangnya udah pakai penyangga leher, tambah kasihan kita gitu kan. Nah udahlah, kita pikir ya udah mungkin dalam kondisi yang sakit dan kita juga menghargai, menghormati apa yang diambil oleh pihak penyidik pada saat itu, ya kan, mengenai tidak dilakukan penahanan pada saat itu, ya kita juga hormati. Kita masih menunggu proses hukumnya bagaimana dan kita mengharapkan proses hukum itu adil seadil-adilnya. Kegiatan Roy Suryo dalam sebuah acara komunitas klub mobil mewah ini viral di media sosial. Roy Suryo terlihat tertawa walau menggunakan penyangga leher seperti pada waktu ia keluar dari pemeriksaan polisi sebagai tersangka kasus penistaan agama. Walau telah menjalani pemeriksaan 2 kali sebagai tersangka, polisi tidak menahan Roy Suryo dengan alasan medis. Tersangka kasus penistaan agama Roy Suryo meminta maaf kepada polisi setelah video yang menampilkan dirinya hadir dalam acara komunitas mobil mewah di Indonesia. Roy membenarkan kehadirannya dalam acara itu, namun ia menyebut kehadirannya adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres. Dalam keterangan tertulisnya, Roy mengatakan, "Meski terlihat saya bisa tertawa, namun sebenarnya semua member yang hadir saat itu juga tahu bahwa saya masih mengalami keterbatasan gerak. Sehingga justru ekspresi tertawa adalah salah satu cara menghilangkan stres yang saya alami selama sebulan terakhir. Namun demikian, mohon maaf jika kehadiran singkat saya di acara hari Minggu kemarin menjadi tidak berkenan bagi pihak-pihak tertentu, terutama Kepolisian Republik Indonesia, karena saya masih dalam status tersangka. Meski sebenarnya saya tidak melakukan perjalanan keluar kota, apalagi keluar negeri." Video kehadiran Roy Suryo dalam sebuah acara klub mobil mewah menjadi viral di sosial media karena saat ini Roy Suryo penyandang status tersangka kasus penistaan agama. Sementara sebelumnya dalam 2 kali pemeriksaan polisi sebagai tersangka, Roy Suryo tidak ditahan dan keluar dari ruang pemeriksaan dengan kondisi tidak sehat, seperti menggunakan penyangga leher ataupun kursi roda. Tim Liputan, Kompas TV. Dan lebih lengkap, Saudara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Dian Silitonga. Dian, selamat petang. Pelapor ini kecewa dengan sikap Roy Suryo yang muncul dalam acara komunitas mobil mewah. Padahal saat menjalani pemeriksaan, Roy Suryo ini mengaku sedang sakit. Apa kemudian desakan dari pelapor dalam proses hukum Roy Suryo ini? Ya, Nilu, desakannya adalah proses hukum ini terus atau tetap berjalan seadil mungkin. Kemudian juga ada ketegasan dari penegak hukum karena pelapor selaku umat Buddha ini tadi menyampaikan dalam konferensi pers bahwa ia sangat merasa kecewa sekali ya melihat perilaku Roy Suryo ini hadir dalam acara komunitas Mercedes-Benz SL Indonesia yang kita tahu ini terselenggara pada Minggu lalu 31 Juli di rest area kilometer 11 Tol Jagorawi. Padahal status Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama, ditambah juga dijerat dengan Undang-Undang ITE pasca merepost ulang atau memposting ulang gambar rupang atau patung Siddhartha Gautama yang diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo. Nah, kehadiran Roy Suryo di acara komunitas dengan kondisi atau situasi yang riang gembira meskipun masih terpasang penyangga leher ini dianggap makin melukai umat Buddha dan dianggap ini Roy Suryo tidak menghargai proses hukum. Selain pelapor yang tadi juga diwakili oleh kuasa hukum Herna Sutana, hadir juga perwakilan dari Forum Kader Bela Negara yang juga ikut menyuarakan
keprihatinan melihat sikap Roy Suryo dalam statusnya sebagai tersangka dan berharap sekali lagi ini penegak hukum bisa bertindak tegas karena dianggap Roy Suryo ini sangat meresahkan. Saya ajak kita untuk mendengarkan pernyataan dari Dudi Anjung Satriadi, perwakilan kader Forum Bela Negara berikut ini. Yang beredar itu sungguh miris bagi kami yang sudah konsisten mengawal perjalanan case ini sampai ke titik sejauh ini, namun ada hal-hal yang melukai, bahkan menurut kami ini sangat tidak layak dipertontonkan di Republik ini. Dengan adanya video yang beredar itu, seharusnya ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang, khususnya penyidik, karena menurut saya itu sudah meresahkan lah. Kami pun yang melihat video tersebut, waduh sangat miris. Nah, mungkin tanggapan saya dari itu aja, tidak Nilo, sebagai latar belakang saja bahwa memang Forum Kader Bela Negara ini anggotanya tidak hanya umat Buddha tetapi dari latar belakang agama yang berbeda begitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa kasus Roy Suryo tidak hanya menjadi sorotan umat Buddha saja tetapi ini juga menjadi sorotan bersama karena ini dianggap dapat merusak kebinekaan. Nah, kemudian menyoroti viralnya video Roy Suryo yang hadir dalam acara komunitas, Polda Metro Jaya melalui Kabid Humasnya Kombes Endra Julpan juga mengatakan atau menegaskan bahwa ya penyidik ini memiliki alasan subjektif untuk tidak menahan Roy Suryo sebagai tersangka. Kalau kita melihat KUHP, Nilu, ini memang ada berbagai alasan subjektif penyidik tidak menahan tersangka. Salah satunya adalah penyidik beranggapan bahwa tersangka ini tidak akan melarikan diri, kemudian tidak akan menghilangkan barang bukti dan juga tidak akan melakukan perbuatan yang sama atau dianggap kooperatif. Kemudian juga penyidik ini secara subjektif menilai bahwa tersangka ini memiliki penyakit yang memerlukan perawatan intensif begitu ya, sehingga memang tidak ditahan. Dan kalau kita perhatikan memang dalam pemeriksaan terakhir ini Roy Suryo juga keluar dalam ruang pemeriksaan dalam kondisi sakit, memakai kursi roda dan penyangga leher. Kemungkinan besar inilah yang menjadi alasan penyidik tidak menahan Roy Suryo karena alasan medis. Jadi kita tunggu bersama Nilu nanti bagaimana proses hukum dari Roy Suryo, karena dijanjikan oleh Polda Metro Jaya kasus ini tetap akan berlanjut ke tahap pengadilan. Nilu. Baik, Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.